Pasca ledakan hebat di salah satu rumah mewah di komplek perumahan Grand Polonia, Sukadamai, Medan Polonia, Sumatera Utara, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terus melakukan proses identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim Lafor sebelumnya telah melakukan identifikasi di dalam rumah dan melihat kerusakan yang terjadi akibat tekanan keras dari dalam rumah dan indikasi kuat detonasi gas yang diduga bocor hingga mengakibatkan ledakan keras. Penyelidikan awal dilakukan dengan memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Kemudian tim Lafor juga telah memeriksa kandungan gas dan sejumlah material yang ditemukan di lokasi ledakan. Tim Lafor memastikan tidak ditemukan adanya residu zat kimia lain. Pengukuran kadar konsentrasi gas juga telah dilakukan, termasuk memeriksa saluran instalasi gas dan kompor rumah tangga sesaat setelah kejadian. Hasilnya, Lafor menyebut adanya konsentrasi gas yang menjadi simpul dugaan awal penyebab ledakan. Meski sempat terdeteksi adanya konsentrasi gas tinggi, Lafor memastikan areal kompleks saat ini dinyatakan aman dihuni. Indikasi kuat bahwa yang terjadi itu adalah detonasi gas. Artinya ada di sana gas yang bocor memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nanti kita akan lanjutkan olah TKP untuk memastikan kebocorannya di mana dan penyebabnya seperti apa. Investigasi ini juga melibatkan tim internal perusahaan gas negara atau PGN selaku pemilik layanan jaringan instalasi gas di areal kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Korban terakhir ledakan pipa gas bawah tanah yang menghancurkan suatu unit bangunan di kawasan perumahan elit Grand Polonia, Kota Medan berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa sore. Penemuan ini setelah belasan jam proses pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas, Polrestabes Medan, petugas damkar, serta relawan menggunakan peralatan berat dan manual. Dengan penemuan tersebut, total korban tewas menjadi 3 orang, sedangkan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Sebelumnya pada Selasa siang, petugas berhasil menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban bernama Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi dari dalam kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa pagi. Seluruh korban diketahui merupakan satu keluarga yang berada di dalam bangunan saat ledakan terjadi. Puji Tuhan, tepat 18.00 atau jam 6 sore di hari ini, korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Mengalami meninggal dunia ada 3 korban dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat polanya. Meski seluruh korban telah ditemukan, penyidik membentuk tim khusus untuk mendalami penyebab pasti terjadinya ledakan dan menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian. Sebelumnya pada Senin sore, ledakan keras menghancurkan rumah mewah berlantai 2 di kompleks perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang merenovasi bangunan. Sejumlah kendaraan ringsek tertimpa runtuhan bangunan, sementara beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Papahan, iNews melaporkan. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo, tanya.
Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka tanpa izin Presiden. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah Presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan Presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansah, kubu Hotman Paris, dan kubu Presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan Presiden. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex-penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama Presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama Presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Adriansah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan Ainus melaporkan. Untuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo.
Hakim Tunggal Sidang Pra-Peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya. Kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.